Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Oktaviani dengan NIM 2314070085. Saya akan menafsirkan surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablaghanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala ta'lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucaplah, wahai Tuanku, sayangilah kedua orangku sebagaimana engkau menyayangi sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Adapun arti perkata ayat 2 Al-Isra ayat 23-24 ini yaitu wa qada rabbuka, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa iyyahu, selain Dia, wa bil walidaini, kepada ibu bapa, ihsan, hendaklah berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, fala taqul, maka sesekali janganlah engkau mengatakan lahuma, kepada keduanya, uffi, perkataan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, waqul, dan ucapkanlah lahuma, kepada keduanya, qaulan, perkataan karimah, yang baik. Waqfid, artinya dan rendahkanlah dirimu, lahuma, kepada keduanya, janahazulli minal rahman, dengan penuh kasih sayang. Waqul, ucapkanlah, rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua mendidikku, syaghira, pada waktu kecil. Adapun kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, pada ayat 23, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita seluruh manusia agar memperhatikan beberapa faktor
yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah: yang pertama, agar manusia tidak menyembah selain Allah, termasuk pada pengertian yang terkait atau yang tidak adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapatkan penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan seisinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka, apabila ada manusia yang memuja benda ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat, karena semua benda-benda itu adalah makhluknya yang tak berkuasa memberikan manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemudian, sehingga tak berhak disembah. Agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Pernyataan perintah ini sesudah memerintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapa, yang bermaksud agar mereka mensyukuri kekayaan kedua ibu bapa, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantasilah agar apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan letakkanlah Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah kepadanya. Allah berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, yang dosanya diletakkan pada urutan kedua sesudah dosa yang mempersekutukan Allah dan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan dengan apapun dan berbuat baik kepada ibu bapa. Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, kasih sayang dan usaha kedua ibu bapa telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnya apabila kasih sayang seseorang yang tiada taranya dan usaha yang tak mengenal susah payah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka. Anak-anak tersebut adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapanya. Yang ketiga, sejak bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnya anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia ialah nikmat Allah, sesudah itu nikmat yang diterima dari kedua ibu bapa mereka. Mereka juga penyebab keduaan adanya anak, sedangkan Allah adalah penyebab pertama. Itulah sebabnya maka Allah SWT meletakkan manusia beribadah hanya kepada Allah. Sesudah itu Allah menetapkan bahwa apabila salah seorang di antara ibu bapa atau keduanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan tak
mungkin lagi berusaha mencari nafkah, mereka harus siap hidup bersama dengan anak-anaknya agar mendapat nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, maka menghormati mereka sebagai rasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diterima dari keduanya. Dengan ayat ini dapat ketentuan Allah beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap kedua orang tua. Yang pertama, seorang anak tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor meskipun hanya berupa perkataan kepada kedua orang tuanya. Karena sikap dan perbuatan mereka yang kurang disenangi, keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar, sebagaimana perlakuan kedua ibu bapak ketika merawat dan mendidik kita masih kecil. Seorang anak tidak boleh menghardik dan membentak kedua orang tuanya, sebab bentakan itu akan melukai perasaan mereka. Menghardik kedua ibu bapak ialah mengeluarkan kata-kata yang kasar pada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dari larangan mengatakan yang biasanya diucapkan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia menyetujui pendapat mereka. Hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua ibu bapak. Kata-kata yang mulia adalah kata-kata yang baik dan diucapkan dengan penuh hormat, yang menggambarkan adab yang sopan santun dan penghargaan penuh terhadap kedua orang tua. Pada ayat 24 kemudian Allah memerintahkan kepada kaum musliman agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang. Seseorang orang tua yang bermaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini menerapkan apa yang mereka perintahkan sama perintah itu tidak dengan ketentuan agama. Adapun konsep pendidikan akhlak anak kepada kedua orang tua berdasarkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, yaitu bahwa ketaatan kepada kedua orang tua harus dilakukan secara menyeluruh artinya dalam seluruh hidup seorang anak, baik kedua orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Ayat ini merupakan dasar untuk mendidik agar anak tidak menyekutukan Allah dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Pelajaran yang dapat diambil dalam ayat ini yaitu kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih, kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, dan manusia hendaklah menghargai jasa kedua orang tua. Baiklah, mungkin itu saja tafsiran Al-Isra ayat 23 dan 24 saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan. Saya akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.